Segala sesuatu di dunia ini yang terbentuk dari perpaduan unsur-unsur yang berkondisi, termasuk manusia, pasti berlaku tiga ciri kehidupan. Tiga ciri kehidupan atau tiga ciri universal atau tiga corak umum biasa disebut dengan tilakana. Tiga ciri kehidupan tersebut adalah anicca, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal adanya. Dukkha, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah dukkha atau penderitaan. Dan anatta, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tanpa inti. Anicca berarti tidak kekal. Sabbe sankhara anicca berarti segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal dan akan mengalami perubahan. Hukum perubahan ini berlaku bagi seluruh fenomena di alam semesta ini, termasuk tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Perhatikan bahwa suatu tumbuhan akan mengalami proses pertumbuhan dari biji. Tidak bisa langsung menjadi tumbuhan begitu saja. Begitu juga dengan manusia yang mengalami proses perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, hingga menjadi dewasa. Tidak bisa begitu lahir langsung menjadi dewasa. Semua fenomena di alam semesta ini selalu dalam keadaan bergerak dan mengalami proses, yaitu dari upada atau timbul, kemudian titi, berkembang, dan bangga atau berakhir atau lenyap. Hukum perubahan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hukum perubahan bersifat netral dan adil karena berlaku bagi semua. Memahami dan mengerti tentang hukum perubahan harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Dengan memahami bahwa segala sesuatu bisa berubah, maka ketika kita merasa bahwa diri kita mendapat nilai yang kurang bagus, hendaknya kita memahami bahwa dengan kita belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, maka nilai tersebut akan berubah menjadi nilai yang bagus pada ulangan selanjutnya. Ada 4 manfaat yang bisa kita ambil dengan memahami hukum perubahan, yaitu setiap orang bisa mengubah kondisinya menjadi lebih baik di masa depan. Setiap permasalahan atau kesulitan yang dihadapi pasti bisa diatasi. Mengikis kesombongan yang ada di dalam diri kita dan memberi semangat kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Dukkha berarti penderitaan. Sabbe sankhara dukkha berarti bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan. Penjelasan mengenai dukkha telah dijelaskan secara rinci dalam materi Cattari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia. Telah kita ketahui bersama bahwa seluruh fenomena di alam semesta mengalami perubahan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kita dapat memahami bahwa seluruh fenomena adalah tidak memuaskan karena mengalami perubahan. Dengan mengalami perubahan, maka akan menimbulkan suatu perasaan ketidaksukaan, ketidakpuasan di dalam diri sehingga menimbulkan penderitaan. Memahami bahwa seluruh fenomena yang terjadi adalah dukkha juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dengan memahami 4 kebenaran mulia, maka sesungguhnya di saat kita mengalami dukkha atau masalah di dalam hidup, kita tidak seharusnya berpasrah dan berdiam diri, tetapi kita tetap optimis menghadapi masalah dan kesulitan tersebut. Karena setiap masalah dan kesulitan pasti akan berakhir. Kita harus menyelidiki apa yang menjadi sebab timbulnya dari masalah dan kesulitan tersebut. Kemudian
Kita berusaha untuk menyelesaikan dengan solusi dan langkah-langkah yang benar. Anatta berarti tanpa inti. Sabhe dhamma anatta berarti bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tanpa inti. Pemahaman mengenai anatta menyatakan bahwa segala sesuatu yang merupakan perpaduan unsur-unsur adalah tidak memiliki inti. Seperti misalnya sebuah sepeda yang terdiri dari dudukan sepeda, rangka sepeda, roda, rantai, pedal sepeda, dan bagian-bagian lainnya. Maka ketika kita ditanya manakah yang merupakan sepeda, kita tidak bisa menyatakan satu benda dari banyak bagian tersebut sebagai sepeda, karena sepeda merupakan perpaduan dari unsur-unsur dan bagian-bagian tersebut. Demikian juga halnya ketika kita membuat roti. Diperlukan bahan-bahan seperti tepung, telur, gula, air, dan sebagainya. Roti pun tidak bisa berdiri sendiri, karena roti merupakan perpaduan dari unsur-unsur dan dari bahan-bahan tersebut. Pemahaman mengenai anatta hendaknya diaplikasikan di dalam diri kita, bahwa kita sebagai manusia juga tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya saja ketika untuk makan, kita membutuhkan beras yang merupakan hasil dari padi yang ditanam oleh para petani. Kemudian didistribusikan ke toko hingga dimasak oleh mama kita dan kita baru bisa makan. Maka dengan memahami tentang anatta, kita tidak boleh sombong ataupun egois. Kita hidup bersama dengan yang lainnya. Kita harus saling membantu dengan teman-teman lainnya. Jika ada yang kesulitan belajar dan kita mampu, maka kita harus membantunya. Kita tidak bisa hidup sendiri, maka hendaknya kita membantu dan mencintai semuanya.